Saya memberikan sedikit review tentang MOOC Latsar CPNS 2026. Satu kata yang menggambarkan perasaan saya pada saat pertama kali itu melihat tumpukan modul di MOOC, yaitu sangat kaget dengan berbagai agenda yang banyak dan sangat menumpuk. Materi berakhlak mana yang paling membekas di pikiran saya selama MOOC, yaitu nilai berakhlak adaptif. Kenapa? Karena di era digital ini, ASN harus mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi yang ada. Adapun kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran MOOC, yaitu kalau kelebihannya itu kita bisa sangat praktis, terus bisa belajar dari mana saja dan kapan saja, terus kita bisa manajemen waktu kita dengan baik. Kekurangannya itu kita harus belajar sendiri, berjuang sendiri. Kalau tidak paham, bingung mau tanya di kawan siapa, karena apa-apa kita harus belajar sendiri, mandiri. Godaan terbesar dari pembelajaran MOOC itu ngantuknya yang sangat luar biasa. Untuk pengalaman pertama saat setelahnya bertemu kawan-kawan baru, yang pertama pasti canggung, yang kedua penasaran dalam arti itu seberapa besar kemampuan saya dalam untuk nanti melakukan kegiatan, dan dari situlah kita merasa tertantangnya untuk kita menjadi yang terbaik. Jadi kita berusaha menjadi yang terbaik. Untuk yang kedua, hal yang paling membekas di hati itu saat kita ada beda pendapat untuk mencari sebuah solusi. Jadi di situ kita saling belajar untuk berdiskusi menyelesaikan suatu masalah. Untuk yang ketiga, untuk distance learning ini ada baiknya dan juga ada buruknya sih. Kalau buruknya, misalnya kita di Sumba Tengah itu kita minim akan jaringan. Yang kedua, seringnya mati lampu udara kita. Untuk baiknya juga karena mungkin efisiensi, jadi kita menghemat pengeluaran saat kita melakukan kegiatan. Terusnya kalau kita datang ke Kupang juga pasti perlu butuh yang banyak. Mungkin itu. Peran mentor dan coach sangat besar dalam membantu menyelesaikan habituasi, karena mereka memberikan arahan, masukan, serta solusi atau kendala yang dihadapi selama proses aktualisasi. Mentor berperan dalam memberikan dukungan teknis dan pengalaman di unit kerja, sementara coach membantu mengarahkan pola pikir, menjaga motivasi, dan memastikan kegiatan tetap sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga proses habituasi dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan optimal. Perubahan positif setelah Latsar dibandingkan sebelum Latsar, saya merasakan peningkatan dalam kedisiplinan, pola pikir yang lebih sistematis, serta kesadaran yang lebih kuat untuk bekerja sesuai nilai-nilai berakhlak dalam setiap tugas. Pesan untuk rekan sejawat saya, tetaplah konsisten menerapkan nilai berakhlak dalam pekerjaan sehari-hari. Meskipun Latsar telah selesai, jadikan nilai-nilai tersebut sebagai budaya kerja, bukan sekadar kewajiban saat pelatihan. Bagi saya, ASN smart dan berakhlak adalah sosok aparatur yang tidak hanya cerdas secara intelektual dan adaptif terhadap perubahan, tetapi juga memiliki integritas, profesionalisme, serta komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jika dibandingkan dengan diri saya sebelum mengikuti Latsar, hal positif yang saya dapatkan setelah saya mengikuti Latsar yaitu kedisiplinan dan rasa tanggung jawab, serta kemampuan saya bekerja lebih terarah dan profesional. Selain itu, saya juga lebih memahami peran saya sebagai seorang ASN, yang dimana saya tidak hanya menjalankan tugas saya, tetapi saya juga lebih memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terbaik.
Tidak hanya itu, saya juga dapat bekerja sama dengan kelompok yang baik, membangun kekompokan dalam tim, dan saya lebih siap menghadapi tantangan di lingkungan kerja ke depannya. Tantangan terbesar saat menerapkan rancangan aktualisasi di unit kerja adalah menyesuaikan antara rencana yang telah disusun dengan kondisi nyata di lapangan. Selain itu, keterbatasan waktu serta pemahaman sasaran juga menjadi tantangan tersendiri untuk saya, sehingga saya perlu membuat metode edukasi yang lebih menarik. Nah, hal tersebut menjadi pembelajaran untuk saya dalam meningkatkan kemampuan untuk lebih kompeten dan juga adaptif.